Masjid yang dibangun atas dasar takwa, disitulah layak dan pantas diagungkan asma Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah hajara ilallah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju salah satu rumah Allah di muka bumi, Masjid Al-Mahdi yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan serta kemudahan bagi kita semua untuk dapat meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dambaan kita, orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1445. Untuk itu, momen yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa kekhilafahannya menggagas hijrah Rasulullah dijadikan awal penanggalan dalam Islam. Tentu bukan tanpa alasan. Setelah dilakukan musyawarah dan pertimbangan dari para sahabat yang lain yang menyodorkan gagasan lain untuk dijadikan awal penanggalan Islam, mulai dari kelahiran Nabi, ketika Nabi pertama kali menerima wahyu atau bi'tsah,
ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan, ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke kota Yathrib yang kemudian disebut Al-Madinah Al-Munawwarah sampai pada wafatnya Nabi, itu semua disodorkan oleh para sahabat sebagai pandangan dan pendapat untuk dijadikan penanggalan dalam tahun Islam, awal penanggalan tahun Islam. Setelah berbagai macam pertimbangan, ternyata mereka menyepakati hijrah Rasul sebagai awal penanggalan dalam Islam. Tentu banyak hal yang menjadikan mereka sepakat untuk hal itu, karena kita tahu masa periode dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun, 13 tahun beliau habiskan di kota Mekah, tetapi belum begitu berhasil karena tantangan, rintangan beliau hadapi, mulai dari penolakan secara mentah-mentah, kemudian caci maki, kemudian kekerasan, sampai kepada pemboikotan keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, sehingga Islam di Mekah tidak mudah berkembang. Sampai pada puncaknya mereka berunding untuk membunuh baginda Rasulullah SAW, karena berbagai macam cara mereka lakukan, kafir Quraisy maka tidak berhasil, tidak bisa membendung dan menyetop dakwah baginda Rasul dan para sahabatnya. Oleh karena itu mereka sepakat untuk membunuh atau memenjarakan atau mengusir baginda Rasulullah dari kota Mekah Al-Mukarramah. Niat jahat itu kemudian diinformasikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui firman-Nya di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 30. Allah berfirman memberitahu kepada baginda Rasul tentang niat jahat dari tokoh-tokoh Quraisy yang membuat sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, mereka akan memberikan hadiah 100 ekor unta, sehingga semua orang-orang yang punya keberanian berlomba untuk mendapatkan. Tetapi Allah tidak tinggal diam terhadap Nabi dan utusan yang terakhir, maka kesepakatan jahat itu kemudian disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya kepada baginda Rasul yang tertera dalam surat Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir berusaha membunuh kamu, berniat jahat terhadap dirimu wahai Muhammad, antara lain mereka akan menangkap kamu, memenjarakan kamu, atau yang lebih berat lagi membunuh kamu atau mengusir kamu. Tetapi kemudian Allah tidak tinggal diam, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha berniat jahat, melakukan berbagai hal dan berbagai cara yang kotor untuk membunuhmu, tapi Allah menggagalkan niat jahat mereka, dan Allah lah sebaik-baiknya yang menggagalkan orang-orang yang berniat jahat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya ayat ini suatu indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan baginda Rasul untuk meninggalkan kota Mekah yang penduduknya mayoritas menolak dakwah yang disampaikannya. Oleh karena itu Rasulullah setelah turunnya ayat ini bersiap-siap untuk meninggalkan kota Mekah, dan terlebih dahulu para sahabatnya secara diam-diam dan secara bergelombang diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah menuju satu kota yang bernama Yathrib. Dan beliau serta sahabatnya Abu Bakar dan Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah yang terakhir meninggalkan kota Mekah. Bagaimana situasi dan kondisi genting saat itu, di saat orang-orang Quraisy mencari Rasulullah dengan berbagai cara untuk memperoleh 100 ekor unta itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan dukungan, pertolongan dan perlindungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau dicari, dikejar
oleh orang-orang Quraisy. Itu bisa kita baca dalam surat At-Taubah ayat 40, bagaimana Allah melindungi Rasulullah dan sahabatnya dalam perjalanan hijrah, mulai dari keluar rumah sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, atau pada saat itu disebut dengan Yatsrib. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim." Yang artinya, ingatlah wahai orang-orang Quraisy, jika kalian tidak mau mendukung, tidak mau membela Muhammad, Allah yang akan membelanya langsung. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengusir beliau dari tanah kelahirannya, pada saat itu beliau berdua. Ketika keduanya ada di Gua Sur, pada saat itu pasukan pengejar sudah ada di pintu goa itu, sehingga Abu Bakar Siddiq, sahabat setia yang mendampingi baginda Rasulullah, merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut. Bukan takut mati dirinya, tapi beliau khawatir Rasulullah tertangkap, sehingga kemudian siapa lagi yang menjalankan dakwah. Maka pada saat itulah kemudian Allah menurunkan ayat ini agar Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada Abu Bakar supaya tenang, tentram, karena mereka tidak dinaungi dan dilindungi oleh Allah. Maka dalam ayat tersebut dikisahkan, "Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah menasihati sahabatnya Abu Bakar, janganlah engkau bersusah hati, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Seraya mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma." Apa pandanganmu wahai Abu Bakar? Memang kita berdua, tapi yakinlah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah penafsiran dari firman Allah, "Innallaha ma'ana." Dan kemudian bukan hanya itu, dengan adanya ayat ini, nasihat ini, maka kemudian fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maka Allah menurunkan kepada mereka berdua ketentraman, kedamaian, ketenangan dalam persembunyian itu dalam hati mereka, dan juga diberikan suplai bantuan berupa bala tentara yang tidak terlihat oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian Allah menjadikan keyakinan agama orang-orang kafir kalah total, dan agama Allah, kalimat Allah berjaya di muka bumi ini, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin betul dengan janji Allah yang mengatakan, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong, membela agama Allah, pasti Allah akan membela kalian dan menjadikan kalian berjaya di muka bumi ini. Tetapi tentu banyak ujian, cobaan, rintangan yang harus dialami, yang harus dihadapi, yang harus diatasi. Itulah namanya kehidupan, itulah namanya jalan dakwah yang tidak luput dari ujian dan cobaan. Tapi tidak boleh frustasi terhadap janji yang telah dikemukakan oleh Allah dalam firman-Nya. Masyaallah muslimin jami'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah bisa meninggalkan kota Mekah dari Jabal Sur itu menuju kota Yatsrib, dan tentu melalui taktik dan strategi menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh oleh para saudagar Makkah yang mereka lakukan rihlat tasyita'i wassaif, mencari jalan tikus untuk tidak dipantau, diketahui oleh para orang yang mengejarnya. Akhirnya Rasulullah SAW sampai di kota Yatsrib, di suatu distrik yang disebut dengan Kubbah. Disitulah Rasulullah SAW membangun strategi dakwah yang baru, yang berbeda dengan strategi dakwah di kota Mekah. Menurut Profesor Husain Haikal dalam bukunya Hayatul Muhammad, Kehidupan Muhammad, beliau mengatakan ada 3 strategi yang diterapkan baginda Rasul setibanya di kota Yatsrib, sehingga dakwah Islam begitu cepat berkembang dibanding pada periode Mekah.
Ada 3 hal kata beliau yang Rasulullah terapkan strategi untuk dakwah di kota Madinah. Yang pertama, ketika beliau sampai di distrik Kubah itu, beliau pertama kali tidak membangun rumah, tidak membangun istana, tetapi yang dibangun adalah masjid. Yang kata Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun atas dasar takwa, disitulah layak dan pantas diagungkan asma Allah. Masjid dijadikan pusat kegiatan umat, mulai dari hablum minallah melalui ibadah-ibadah mahdhah, salat berjamaah, salat yang lainnya dilakukan di masjid, sehingga hubungan hamba kepada Khaliqnya menjadi kuat. Begitu juga di masjid dibangun hablum minan nas. Di samping dengan adanya pertemuan di masjid, mereka saling bertemu, saling mengetahui satu sama lain, dan juga di masjid ada tempat pembelajaran, tempat dakwah, tempat mobilisasi kekuatan, dan tempat juga membagikan kepedulian kepada sesama jamaah yang ada di sekitarnya. Inilah fondasi pertama strategi yang dibangun oleh Rasulullah dalam rangka dakwah Islam di kota Madinah. Yang kedua adalah al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar. Kita tahu ada 2 kelompok besar umat Islam pada saat itu. Mereka yang menjadi penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan kaum Ansar, dan penduduk yang datang dari Makkah Al-Mukarramah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Tentu kita tahu bahwa di semenanjung Arab itu banyak etnis, banyak kabilah, banyak kelompok-kelompok. Tapi kemudian 2 kelompok besar umat Islam ini dipersatukan oleh Rasulullah dalam bendera Islam, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka pereratlah hubungan persaudaraan itu di antara kalian. Oleh karena itu Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka bagaikan saudara sekandung, bagaikan saudara-saudara, bahkan melebihi. Bahkan mereka saling mewarisi satu sama lain, mereka saling berbagi satu sama lain, sehingga keduanya bersatu dalam bendera Islam, sehingga umat Islam menjadi kuat sejak kehadiran Rasulullah di kota Madinah. Kemudian yang terakhir adalah karena di kota Madinah, sebagaimana kita tahu, latar belakang penduduknya beda dengan Makkah, di mana di Makkah penduduknya mayoritas adalah menyembah patung dan berhala, kaum pagan. Tetapi di Madinah mayoritas penduduknya sebelum Islam datang adalah ahlul kitab, mereka yang meyakini kitab Allah, Taurat dan Injil, dan di sana termaktub informasi firman-firman Allah yang menjelaskan akan datang seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad dari kota Mekah. Dengan adanya begitu, ketika mereka mendengar informasi dari Mekah ada seorang nabi yang bernama Muhammad, mereka ingin mencocokkan apa yang mereka baca dalam Taurat dan Injil dengan fakta yang ada pada diri Muhammad, sehingga mereka mengirimkan delegasi ke Mekah pada musim haji untuk meyakinkan hal itu, dan akhirnya betul cocok apa yang mereka baca dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga sekembalinya ke Madinah banyak di antara mereka yang sudah masuk Islam, sehingga mereka sangat senang dengan kehadiran baginda Rasulullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, di samping itu ada orang-orang yang ahlul kitab yang masih tetap dalam agamanya, maka Rasulullah melakukan apa yang disebut al-mu'ahadatu bainal muhajirin wal ansar, yaitu melakukan perjanjian damai, kesepakatan antara mayoritas umat Islam dan non-muslim yang hidup damai di negara Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga beliau menjamin mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam. Sehingga dalam hadisnya beliau mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti kaum zimmi, non-muslim yang hidup di dalam negara Islam, yang tidak mengganggu Islam dan umat Islam, maka mereka wajib dilindungi. Sehingga siapa yang menyakiti mereka, sama saja kata Rasulullah, menyakiti aku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 strategi yang ditanamkan oleh Rasulullah setibanya di Madinah, yaitu membangun dan menjadikan masjid sebagai Islamic Center, pusat kegiatan umat. Dari situlah manusia bisa menjalin hablum minallah
dan juga hablum minan nas dalam waktu yang sama. Yang kedua adalah Rasulullah mempersatukan kabilah-kabilah etnis-etnis yang di Mekah dan Madinah, bahkan etnis enter di Madinah yang kita sebut kaum Aus dan Khazraj yang selalu berperang sebelum Islam, mereka dipersatukan dalam bendera Islam sehingga menjadi kuat dan kokoh. Dan yang ketiga adalah melakukan perjanjian dengan non-muslim agar mereka hidup damai bersama di dalam negara Islam. Maka dengan tiga strategi ini yang Rasulullah terapkan ternyata sangat efektif, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, 10 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukan hanya kota Madinah penduduknya yang masuk Islam dan kota Mekah, tapi seluruh penduduk yang ada di Sibul Jazirah Arabiyah, di semenanjung Arab yang sekarang kita sebut dengan, kita kenal dengan kerajaan Arab Saudi, plus Yaman, plus Qatar, plus Emirat, plus Oman, dan plus Bahrain, itu semua ketika Rasulullah wafat sudah masuk dalam genggaman Islam. Maka sangat cocok dan pantas hijrahnya Rasul dijadikan penanggalan dalam Islam. Dan apa yang diterapkan Rasulullah, 3 poin tadi, masih sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa hijrah seperti yang dilakukan Rasulullah itu sudah tidak ada lagi, karena pada saat itu setelah penaklukan kota Mekah, Makkah sudah menjadi Darul Islam, bukan lagi Darul Harb yang harus ditinggalkan. Sehingga kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah dalam arti seperti yang dilakukan Rasulullah setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, tapi yang terus berlanjut dalam kehidupan umat adalah berjuang untuk menegakkan Islam, menyebarkan Islam di berbagai macam penjuru dunia, disertai dengan niat. Ada hijrah yang terus berlanjut juga sampai akhir hayat kita. Kata beliau dalam hadisnya, al-muhajiru man hajara amanahallahu anhu. Orang yang berhijrah dalam konteks kekinian adalah orang yang meninggalkan perbuatan maksiat menuju perbuatan taat kepada Allah. Inilah yang terus kita bisa lakukan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa di tahun baru ini dengan semangat baru untuk berhijrah dari keadaan yang negatif dan keadaan maksiat, keadaan berdosa, menuju maghfirah Allah, menuju ketaatan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti hijrah dalam konteks kekinian. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, salatu wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ikhwatal Islam, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya solusi dari kesulitan yang dihadapinya, dan Allah akan menganugerahkan rizki dari jalan yang tidak diprediksi. Wa'lamu ibadallah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Wadallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in mahdiyin bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma waffiq ulata umuril muslimin khasatan ulata umuril muslimina fi Indonesia wa amatan ulata umuril muslimina fi jami'il alam wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda min nafil ibadi wal bilad khasatan biladina Indonesia wa amatan biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.